Itu sifat-sifat Al-Quran. Yang berikutnya kita masuk ke bab berikutnya di ulumul Quran tentang wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu berasal dari kata auha yuhi wahyan, yang artinya al-khafa wa sur'ah. Al-khafa itu sembunyi-sembunyi, sur'ah cepat. Maka secara etimologis, secara bahasa didefinisikan sebagai al-i'lamul khafiyyus sari'ul khassu biman yuwajjah ilaihi bihaitsu yakhfa ala ghairihi. Ini kurang ya, ini harusnya ilaihi bukan ilahu. Ilaihi. Artinya apa? Pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang yang lainnya. Karena Nabi begitu, dapat wahyu itu enggak ada yang tahu. Tahu-tahu Nabi kemudian memberikan peringatan. Pertama kali yang tahu adalah istrinya, Ibunda Khadijah, yang kemudian mendukungnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Bom begitu, atau mensupport. Kalau secara terminologis, secara istilah, kalau secara istilah itu harus spesifik, harus merangkum begitu. Wahyu itu apa? Kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'ihi, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Itu namanya wahyu. Kalau yang dipakai secara bahasa, yang tadi pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus, ini pesan cepat pakai WA pun bisa masuk ke sini kan? Pemberitahuan yang tersembunyi gitu kan? DM secara cepat khusus. Maka itu makna secara bahasa. Maka istilah yang tepat adalah wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang wahyu. Nah, kemudian bentuk wahyu yang Allah tampakkan, yang Allah berikan kepada hambanya itu ada berapa macam? Ada 5 macam. Wahyu yang pertama berbentuk ilham. Jadi macam-macam wahyu itu ada ilham, ada insting, ada isyarat, kemudian ada wasawis, bisikan-bisikan, ada juga yang berarti perintah. Ada 5 macam wahyu. Kita perbesar. Yang pertama, wahyu yang berbentuk ilham. Itu seperti firman Allah di surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan. Tapi pakai redaksi auhayna, kami wahyukan, tapi artinya kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, susuilah dia, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, masukkanlah. Itu ilham, itu yang memberikan keinginan ibu Nabi Musa berbuat demikian. Itu ilham dari Allah. Bagi seorang biasa namanya ilham. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan khawatir, jangan takut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, karena sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Mengembalikan siapa? Nabi Musa yang sudah dihanyutkan itu, dan menjadikannya sebagai seorang rasul. Nah, wahyu dalam ayat di atas berarti ilham yang diberikan kepada ibu Musa untuk menyusui kemudian menghanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel ketika itu. Jadi kalau kita mungkin sedang memikirkan sesuatu yang untuk kebaikan umat, kemudian menemu idenya itu
petunjuk atau ilham dari Allah, bukan wahyu, karena kita bukan nabi. Karena pengertian wahyu tadi apa? Pengertian wahyu tadi adalah diturunkan kepada anbiya'ihi, kepada nabi-nabinya. Kalau bukan nabi berarti bukan wahyu. Yang kedua, insting. Insting ini untuk siapa? Hewan. Allah katakan, redaksinya sama, wa auha. Dengan usul kata wahyu sama, wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi Bapak Ibu boleh ternak lebah, membuatkan kandang lebah boleh. Kerjasama, ini tak buatkan rumah, tapi nanti madunya buat saya gitu. Nah, lebah itu mempunyai insting, bisa memilih tempat, kemudian bisa masuk rumah yang dibuatkan manusia. Atau seperti tadi malam, kucing yang mau melahirkan mendatangi Abdul, meong-meong, kemudian dibuatkan kardus, dikasih kain, melahirkan. Berapa anaknya? 5? Yaitu insting. Yang ketiga, isyarah syari'ah. Isyarah secara tepat. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Zakaria. Ya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Wahyu dalam ayat di atas berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Zakaria kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini bercerita tentang Nabi Zakaria yang berpuasa bicara 3 hari 3 malam sebagai tanda istrinya akan hamil dan kemudian melahirkan Yahya. Tapi katanya di sini pakai kata sama, fa'auha ilaihim. Nabi Zakaria memberikan kepada umatnya, kaumnya itu, Allah kisahkan fa'auha ilaihim. Tapi artinya apa? Memberikan isyarat fisik untuk berzikir, mengingat Allah di waktu pagi dan petang, karena beliau sedang tidak mau berbicara, sedang berpuasa tidak berbicara. Yang keempat, waswasatus syaitan atau waswasah syaitan, bisikan setan. Tapi redaksinya sama, la yuhuna. Allah katakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan, la fisqun, fasik. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya. Jadi bisikan setan kepada kawan-kawannya waswasah, tapi Allah sama menggunakan redaksi auha, yuha, la yuhuna. Membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi kalau setan namanya waswasah. Makanya kita di surah An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan al-khannas. Wa minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Wahyu di atas berarti bisikan sesama setan untuk membantah orang-orang yang beriman. Bahkan menggoda orang beriman pun pakai bisikan dalam hati. Tiba-tiba terbesit ingin begini, atau tiba-tiba terbesit suudzon, jangan-jangan Pak ini begini, atau sebagainya.
Yang kelima perintah Allah. Sama redaksinya yuhi. Auha yuhi. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Idh yuhi artinya ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Nah, wahyu kepada para malaikat itu perintah. Sungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung-ujung jari mereka. Ini terjadi di perang apa? Dalam perang Badar, bukan perang Ahzab. Dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka kaum musyrikin Makkah. Baik, sudah jam 6:30, harusnya sampai pada bab nuzulul Quran. Karena belum sampai, maka nuzulul Quran insyaallah besok. Bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi? Ada yang berbentuk mimpi yang benar, ada yang berbentuk dari balik tabir, ada yang berbentuk melalui perantara malaikat, dan sebagainya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.